Sering dengar kan soal trading forex? Mungkin kedengarannya ribet banget ya. Ada yang bilang bisa bikin kaya mendadak, tapi ada juga yang bilang bisa rugi besar. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas apa itu forex. Tapi tenang, pakai bahasa yang gampang dimengerti. Yuk kita mulai. Nah, kalimat kayak gini nih yang mungkin pernah Anda dengar. Atau bahkan Anda rasakan sendiri. Rasa takut ini wajar banget kok. Forex itu sering digambarkan sebagai dunia yang penuh resiko, di mana uang bisa hilang gitu aja. Tapi, apa benar seseram itu? Tujuan kita di sini justru itu. Kita mau coba singkirin semua mitos dan kebisingan tadi. Kita akan urai satu persatu konsep dasarnya, pelan-pelan, biar Anda bisa ngelihat forex dengan lebih jernih. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu. Sebenarnya, apa sih forex itu? Forex itu singkatan dari foreign exchange. Gampangnya, ini adalah pasar tempat orang menukar mata uang. Kalau Anda pernah keluar negeri terus nuker rupiah ke dolar ya, selamat, Anda sebenarnya udah pernah bertransaksi forex. Jadi intinya cuma perbandingan nilai antara dua mata uang. Jadi gini, di trading forex, kita itu berspekulasi. Kita beli satu mata uang karena kita yakin nilainya bakal naik. Dan di saat yang bersamaan, kita jual mata uang pasangannya yang kita prediksi bakal turun. Simpelnya gitu. Oke, kita udah tahu apa itu forex. Sekarang, kita perlu belajar bahasanya. Anggap aja ini kamus kecil, biar kita bisa ngerti obrolan di dunia trading. Pertama, ada yang namanya pip. Anggap aja ini kayak sentimeternya pergerakan harga. Jadi, kalau harga bergerak naik atau turun sedikit, itu dihitungnya dalam pip. Nah, dari pergerakan kecil inilah untung dan rugi kita dihitung. Selanjutnya, leverage. Nah, ini konsep yang penting banget. Leverage itu ibaratnya kayak pinjaman dari broker yang bikin kita bisa trading dengan nilai yang jauh lebih gede daripada modal yang kita punya. Biar gampang, bayangin aja dongkrak mobil. Kita kan cuma butuh sedikit tenaga buat ngangkat mobil yang beratnya ratusan kilo. Nah, leverage itu persis kayak gitu. Modal kecil bisa ngontrol posisi trading yang besar. Tapi ingat, ini pedang bermata dua. Keuntungan bisa jadi berkali-kali lipat, tapi ruginya juga bisa segitu cepatnya. Ini harus banget dipahami. Terakhir, ada candlestick. Ini cara paling populer buat ngebaca grafik harga. Tiap lilin ini kayak cerita singkat. Kalau warnanya hijau, artinya harga naik, kayak banteng yang nyeruduk ke atas. Kalau merah, artinya harga turun, kayak beruang yang menerkam ke bawah. Nah, setelah bisa bahasanya, sekarang kita lihat gimana sih cara para trader menganalisis pasar. Umumnya ada dua aliran utama. Di satu sisi, ada analisis fundamental. Ini fokus ke pertanyaan kenapa harga bergerak. Mereka kayak detektif ekonomi, ngelihatin berita, data, suku bunga. Di sisi lain ada analisis teknikal. Ini fokus ke kapan harga akan bergerak. Mereka kayak pembaca peta, nyari pola di grafik harga buat nebak pergerakan selanjutnya. Terus mana yang lebih bagus? Jawabannya, dua-duanya sama penting. Trader yang hebat itu biasanya menggabungkan keduanya. Mereka pakai fundamental buat lihat gambaran besarnya, terus pakai teknikal buat nentuin kapan waktu yang pas buat masuk atau keluar pasar. Yuk kita coba ngintip sedikit ke dunia analisis teknikal. Tenang, kita bahas yang dasar-dasarnya aja, jadi gampang kok. Waktu kita lihat grafik, sebenarnya cuma ada 3 hal utama yang perlu kita cari. 1, harga lagi cenderung kemana? Ini namanya tren. 2, di mana sih lantai dan langit-langit harganya? Dan 3, pasarnya lagi kepanasan atau kedinginan? Yuk kita bedah. Tren itu ada 3 arah. Uptrend, pas harga lagi nanjak terus. Downtrend, pas harga lagi turun terus. Sama sideways, pas harga cuma bolak-balik di situ-situ aja. Makanya ada pepatah di kalangan trader. The trend is your friend. Berdaganglah searah tren, jangan melawannya. Nah, ini konsep yang seru banget. Support dan resistance. Bayangin aja support itu lantai yang nahan harga biar nggak jatuh lebih dalam. Sebaliknya, resistance itu langit-langit yang ngehalangin harga buat terbang lebih tinggi. Dua level ini sering jadi titik penentu. Terakhir, kita perlu tahu kondisi jenuh. Jenuh beli atau overbought itu tandanya pasar lagi euforia banget, harga udah kemahalan dan ada kemungkinan bakal turun. Sebaliknya, jenuh jual atau oversold itu tandanya pasar lagi pesimis banget, harga kemurahan dan ada potensi buat balik naik. Oke, udah banyak banget nih yang kita bahas. Sekarang buat Anda yang mulai tertarik, terus gimana dong langkah selanjutnya? Coba kita lihat beberapa tips praktisnya. Sebelum Anda mulai trading, ada beberapa aturan main yang penting banget. Pastikan Anda pakai uang dingin ya, bukan uang buat kebutuhan sehari-hari. Mulailah dengan modal kecil aja dulu buat latihan mental. Kuncinya di sini, sama kayak investasi lain, adalah disiplin dan punya tujuan yang jelas. Kenapa sih disiplin dan mulai lebih awal itu penting?
Coba lihat angka ini. Ini contoh dari pasar saham Indonesia. Pertumbuhannya bisa sampai 1.400% dalam 2 dekade. Walaupun forex itu pasar yang beda, prinsipnya tetap sama. Kekuatan waktu dan konsistensi itu bisa ngasih hasil yang luar biasa. Jadi, pada akhirnya, trading forex itu seperti belajar bahasa baru, bahasanya pasar. Ada bahasa grafik, bahasa data, bahasa tren. Ini sebuah perjalanan belajar, bukan jalan pintas buat kaya. Nah, setelah kita bedah dasar-dasarnya, pertanyaan paling penting sekarang bukanlah apakah trading itu mudah, tapi apakah Anda siap untuk mulai belajar?